Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah kalau tidak keliru hari ini sudah hari ke-16. Insya Allah kita semua segala amal yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini yang sudah kita lewati, harapan kita bersama tentunya semua amalan-amalan kita, baik amalan ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya, wabil khusus tilawah Al-Quran yang kita laksanakan, insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita juga bersama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an itu di bulan suci Ramadan. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi kaum seluruh umat manusia. Nah, Al-Qur'an ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, dia menjadi petunjuk, ya, menjadi petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang merangkum semua kitab-kitab terdahulu. Sebagai rukun, salah satu rukun iman adalah untuk kita kaum muslimin meyakini adanya kitab-kitab. Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Nah, ketiga kitab suci yang tadi saya sebutkan dirangkum dalam satu kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, itulah sebabnya Allah mengatakan Al-Quran diturunkan hudal linnas, bukan hudal lil muslimin. Bukan petunjuk untuk kaum muslimin, tapi untuk semua manusia. Artinya apa? Karena dia sebagai sumber ilmu pengetahuan silakan dipelajari. Secara sains silakan. Peneliti-peneliti lihatlah, pelajarilah Al-Quran dan akan menemukan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, kekaguman-kekaguman yang sangat luar biasa. Banyak orang disadarkan karena kajian dan hasil penelitian tentang Al-Quran. Oleh karena itu kita kaum muslimin di dalam bulan suci Ramadan ini, selain kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita diutamakan selalu membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini kita baca di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahala, ya. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan, maka dalam berpuasa, selama kita melaksanakan ibadah puasa, semua amalia-amalia Ramadan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, setiap kata dilipat, setiap huruf ditambah pahalanya menjadi 10 kali lipat. Bayangkan kalau kita membaca hari ini 1 atau sudah 2 juz, kali berapa huruf. Imbalan pahala ini sebagai motivasi diberikan Allah kepada kita semua, karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang sangat diagungkan. Bayangkan, Al-Quran ini dalam ayat lain disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya Al-Quran ini kami yang turunkan dan kami yang menjaga. Inilah sebuah keagungan dari Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci ini dan Allah juga yang memelihara atau menjaga baik isi ya, kemudian ayat-ayat Al-Quran tidak akan hilang. Oleh karena itu sekarang ini kita lihat di kaum muslimin khususnya anak-anak kita, generasi muda kita, terutama di Indonesia dan wabil khusus di Sulawesi Tengah, sudah banyak lembaga-lembaga tahfiz yang dibuka dengan tujuan bagaimana anak-anak kita umat Islam mempelajari dan lebih utama menghafal Al-Quran dengan harapan bahwa mereka-mereka inilah generasi-generasi yang mengawal, mengkaji, mengamalkan isi Al-Quran. Dalam ayat tadi sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra, maksudnya Allah itu saya turunkan Al-Quran ini dan menjaganya. Bagaimana cara menjaga? Antara lain sekarang timbulnya kegemaran anak-anak kita menghafal Al-Quran. Semua anak-anak menghafal Al-Quran pasti dia ketahui kalau ada yang berubah dari ayat yang diturunkan Allah atau ada orang sengaja menghilangkan satu ayat, pasti anak-anak kita tahu bahwa ini Al-Quran hilang atau ada kesalahan. Itulah kita diciptakan sebagai manusia khalifatan fil ardi, ikut mengawasi apa yang telah diturunkan oleh Allah, walaupun kita tahu secara hakiki Allah tetap menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Oleh karena itu, di momen yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua, marilah kita cinta Al-Quran dan kita selalu membaca di mana saja. Ya, di masjid, di kantor, di rumah. Yang penting intinya kita harus membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.